Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita masuk ke bagian kedua ya dari topik ekonomi sumber daya alam. Perkenalkan kembali saya Eva Anggreni dari Institut Pertanian Bogor. Presentasi ini dibuat untuk training 2 minggu ya yang diselenggarakan oleh Conservation Strategy Fund Indonesia. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan lebih banyak membahas konsep-konsep lebih lanjut ya, konsep-konsep utama di dalam ekonomi sumber daya alam dan juga konsep-konsep terbaru yang berkembang hingga saat ini. Jadi ini sebagai sebuah pemicu ya untuk trigger kita melihat permasalahan kelautan dan perikanan, karena pelatihan ini fokus kepada sektor kelautan dan perikanan. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa melihat sumber daya laut yang dimiliki, yang kita miliki, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat-sangat besar, itu dimanfaatkan oleh berbagai aktor ya, mulai dari usaha penangkapan ikan, kemudian untuk transportasi, gitu, untuk wisata, juga di wilayah pesisirnya digunakan untuk berkembang industri, gitu ya. Kemudian ada tambak atau budidaya ikan dan berbagai macam. Dan semua aktivitas itu berinteraksi satu sama lain dan juga menghasilkan emisi, di mana aktivitas satu itu mengakibatkan memberikan dampak bagi aktivitas-aktivitas yang lainnya gitu. Nah, ini sebuah gambaran ya kompleksitas dari sektor kelautan dan perikanan yang akan kita bahas bagaimana kemudian konsep-konsep bioekonomi dan juga konsep-konsep ekonomi lainnya yang berkembang saat ini itu digunakan ya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang kompleks ini. Pertanyaan dasar ya dari ekonomi sumber daya alam itu sebenarnya ya, apa sih sebenarnya tujuan pengelolaan sumber daya alam? Kalau di pertemuan pertama kita membahas tujuan ekonomi, salah satunya adalah efisiensi. Tapi kalau kita bicara tujuan pengelolaan sumber daya alam, secara sederhana kita bisa membagi atas 3 ya sebenarnya. Kita ingin secara ekonomi memiliki menghasilkan ya aktif pemanfaatan sumber daya alam itu menghasilkan rente yang maksimum melalui alokasi sumber daya alam yang optimal. Secara sosial bisa menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata melalui distribusi rente yang adil begitu ya, dan secara lingkungan itu menghasilkan zero waste atau emissions. Tentu ini sederhananya ya gitu ya. Nah, namun persoalannya sumber daya alam itu yang tadi yang di pertemuan berikutnya sebelumnya sudah saya jelaskan, yang merupakan common pool resource dan public goods, itu menghadapi suatu persoalan ya. Kita sebut sebagai persoalan common pool resource. Yaitu apa? Ada dilema sosial. Kenapa? Karena tujuan individu yang ingin efisiensi ekonomi tercipta itu sering tidak sejalan dengan tujuan sosial untuk menciptakan kesejahteraan dan tujuan lingkungan. Ini contohnya ya. Setiap orang ingin memaksimumkan, ingin memperbanyak tangkapannya, namun at the end mereka harus menghadapi kondisi kelangkaan sumber daya karena mereka mengutamakan tujuan individunya, akibatnya sumber dayanya habis dan lama-lama kesejahteraan juga menurun, kesejahteraan mereka semua akhirnya menurun. Itulah tragedy of the commons ya yang terjadi. Nah, jadi pilihan atau tindakan ekonomi individu ini seringkali memberikan dampak sosial ya, dan mereka terdampak tapi orang lain juga terdampak. Nah, secara tipologi kita bisa membedakan permasalahan common pool resource menjadi 2 ya. Yang pertama adalah appropriation problems. Jadi persoalan itu muncul karena cara kita memanfaatkan sumber daya alam itu. Nah, appropriation problems itu ada
terbagi atas eksternalitas ya, eksternalitas dari cara memanfaatkan, kemudian problems karena akses ya, assignment problems, dan eksternalitas karena teknologi yang digunakan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah provisioning problems. Provisioning problems itu persoalan itu muncul karena pertama adalah sumber daya alam itu menurun daya dukungnya untuk menyokong, untuk menyuplai eh, kebutuhan manusia gitu ya, menyuplai material untuk kebutuhan manusia. Yang kedua adalah provisioning itu dari kita manusia yang tidak mau merawat sumber daya alam itu. Karena apa? Karena kita cenderung memiliki sifat free riding behavior. Kita ingin mendapatkan manfaat namun tidak mau berkorban untuk mendapatkan manfaat yang diperoleh dari public goods. Nah, maka ini sudah banyak sekali ya penelitian terkait dengan permasalahan common policies ini. Ada beberapa tipe model permasalahannya ya. Yang pertama apa namanya yang kita kenal dengan temuan atau istilah yang disampaikan oleh Gareth Hardin itu tragedy of the commons. Kemudian juga the problem of collective actions ya, karena cenderung kita tidak kalau sumber daya alam itu dimanfaatkan oleh kelompok yang besar, maka cenderung tidak akan masyarakat tidak mau bekerja sama ya untuk merawat sumber daya alam itu. Nah, kemudian juga ada persoalan prisoners dilemma terkait juga ini juga terkait dengan corporation problem ya, problem untuk bekerja sama ya, karena di dalam prisoners dilemma ini terjadi kondisi asymmetric information sehingga semua orang ingin mengambil keputusan apa namanya untuk memaksimumkan keuntungannya, namun keputusannya dia itu berimpact kepada yang lain dan mereka tidak mau bekerja sama begitu. Dan ini biasa berkembang ya di dalam game theory. Nah, bagaimana mengatasi eksternalitas? Jadi eksternalitas ini juga selain dari bentuk polusi itu juga terjadi karena misalokasi sumber daya alam ya, karena kita memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, ini ada studi yang membandingkan antara dua solusi mendasar ya. Ini sesepuh-sesepuhnya lah istilahnya di dalam kajian-kajian eksternalitas ya. Yang pertama adalah Pigovian solutions dan yang kedua adalah Coase ya, Coasian solutions. Jadi apa perbedaan utamanya? Ya, kalau Pigovian ini itu apa namanya solusi yang ditawarkan itu adalah bahwa pemerintah itu perlu mengintervensi ya melalui instrumen-instrumen yang sentralistis. Yang pertama adalah melalui pembatasan jumlah ya, jadi ada regulation untuk quantity, dan yang kedua adalah tools secara moneter ya, baik berupa pajak maupun subsidi. Sementara cost solutions itu lebih menekankan kepada property right sebenarnya. Kenapa? Karena menurut Coase sebenarnya kalau property rights-nya itu clear, maka apa namanya market bisa bekerja untuk menyelesaikan eksternalitas itu sebenarnya. Atau opsi lainnya adalah bahwa pelaku usaha atau perusahaan itu melakukan internalisasi biaya eksternal. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah berdasarkan apa namanya teori-teori dasar itu, maka kemudian cara menyelesaikan eksternalitas itu bisa kita bedakan atas dua secara utama, tapi nanti saya akan tambahkan lagi ada pendekatan lain. Yang pertama adalah pendekatan kebijakan publik, yang ini basisnya lebih berdasarkan Pigovian. Jadi melalui apa namanya internalisasi biaya eksternal itu dilakukan melalui apa namanya pendekatan pajak yang pertama atau subsidi. Jadi pajak. Jadi secara simpelnya itu simple Pigovian tax itu adalah tax pada output yang menghasilkan emisi. Begitu ya. Kemudian ada juga bentuk lainnya itu adalah emission fee namanya. Tax itu diberlakukan untuk emisi yang dihasilkan pada setiap unit output gitu ya. Dan yang tadi yang quantity regulations itu diterjemahkan dalam bentuk command and control ya. Nah,
kalau kita gambarkan secara internalisasi biaya eksternal, secara ekonomi, ya tanpa sebelum ada intervensi, ekonomi akan menunjukkan keragaman seperti ini, di mana kurva supply dan kurva permintaan bertemu. Kurva di permintaan diturunkan dari marginal benefit, ya, atau tadi saya sampaikan marginal willingness to pay. Kemudian kurva supply itu dibentuk dari marginal private cost. Jadi hanya dari sisi produksinya saja. Dengan kondisi seperti ini, maka jumlah yang diproduksi itu adalah sejumlah Q1 dan terbentuklah harga pada level P1. Namun di sini ketika sumber daya barang diproduksi sejumlah Q1 itu kan menghasilkan emisi. Emisi itu kemudian memberikan dampak bagi pihak lain. Ada social cost yang muncul. Namun di dalam harga yang P1 ini social cost ini tidak termasuk. Nah, itulah yang kenapa kemudian kondisi ini itu merupakan kondisi di mana kegagalan pasar terjadi. Karena biaya sosial yang muncul karena emisi yang dihasilkan dalam memproduksi Q1 itu tidak termasuk di dalam P1, dalam harga. Gitu ya. Nah, kemudian perlu regulasi tadi kan, kita perlu internalisasi biaya eksternal. Katakanlah salah satunya tax misalnya. Diberlakukanlah pajak. Maka produsen harus membayar pajak atas emisi yang dihasilkannya. Maka kemudian dengan adanya pajak itu tentu akan mengubah struktur biaya dari produsen. Karena ada external cost yang harus ditanggungnya. Maka kemudian external cost ini ketika kita jumlahkan dengan marginal private cost-nya itu akan membentuk marginal social cost. Ya, akan membentuk marginal social cost. Jadi bergeserlah kurva supply dari produsen ke kiri atas. Jadi dengan bergesernya kurva supply ini dengan asumsi fix ya kapital yang kita gunakan tetap, maka jumlah yang diproduksi akan berkurang. Nah, jumlah produksi yang berkurang di pasar ini itu akan mendorong terjadinya kenaikan harga, gitu ya, akan mendorong kenaikan harga. Nah, jika internalisasi biaya eksternal ini bisa kita tegakkan, bisa dijalankan dengan baik, maka kegagalan pasar sudah terselesaikan. Persoalan kegagalan pasar terselesaikan, gitu ya. Nah, itu kemudian meskipun ini tentu kita perlu lebih teliti lagi ya kalau kita berbicara bahwa sebenarnya ya kalau kita bicara yang praktisnya sebenarnya mungkin zero waste itu sulit ya kita wujudkan. Tidak mungkin rasanya memproduksi sesuatu tanpa waste yang dihasilkan begitu ya. Jadi kalau di dalam dalam ekonomi sumber daya ini ada sebenarnya optimum level of externality. Optimum level externality itu ditentukan oleh tingkat asimilasi lingkungan. Jadi asimilasi lingkungan itu merupakan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan untuk menetralisir emisi yang kembali ke alam itu, gitu ya. Nah, namun kenyataannya kan karena kita memanfaatkan sumber daya alam dan emisi itu dirilis ke public goods ya, ke sungai, ke laut begitu ya, atau ke lahan-lahan kosong misalnya ke udara misalnya ya, itu dirilis ke sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan public goods, maka seringkali emisi itu dan yang terjadi itu emisi itu tidak lagi di bawah kapasitas asimilasi lingkungan. Sehingga itulah maka kemudian pengaturan itu sangat-sangat diperlukan ya untuk mengatasi eksternalitas ini. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan hak kepemilikan. Ini yang berdasarkan basisnya dari Ronald Coase tadi. Jadi memperjelas hak kepemilikan sumber daya alam tujuannya adalah agar kita bisa menegakkan kompensasi. Jadi kalau sumber daya alam itu jelas property rights-nya, maka kita bisa menegakkan. Jika misalnya katakanlah si pencemar dia memiliki hak sebenarnya, ya dia memiliki hak sebenarnya atas sumber daya alam itu. Maka tapi aktivitas produksinya menghasilkan emisi.
Maka yang bisa dilakukan adalah mungkin penderita ya, yang orang yang tercemar itu memberikan kompensasi kepada si pencemar untuk tidak membuang emisinya. Gitu. Inilah konsep caveat ya, caveat venditor atau caveat atau berlaku caveat emptor itu tergantung pada property rights itu ada dipegang oleh siapa gitu. Nah di sini dengan adanya kejelasan hak kepemilikan, maka bargaining itu bisa berjalan gitu. Bisa diberlaku, deals itu bisa berlaku untuk mencapai social optimum. Maka oleh Ronald Coase inilah yang disebut sebagai first best solution ya sebenarnya ya. Nah, di mana ini disebutkan bahwa dalam kondisi in a world of zero transaction cost, the allocation of resource will be efficient in invariant ya. Regardless of the initial assignment of rights. Jadi zero transactions itu muncul karena masing-masing pihak yang terdampak, yang berdampak langsung, yaitu pencemar dengan yang dicemari, itu bisa bernegosiasi langsung. Bisa bernegosiasi langsung sehingga mereka mencapai kesepakatan untuk kompensasi tadi. Inilah the first cause theorem ya. Namun persoalannya biaya transaksi itu ada di mana-mana sebenarnya. Karena apa? Karena seringkali transaksi itu negosiasi itu tidak berlangsung dengan baik begitu ya, sehingga ada biaya transaksi perlu mediasi segala macam itu, sehingga maka kemudian ini akan membutuhkan good governance. Ini bahasan yang lebih lanjut tentunya begitu ya. Nah, di dalam pendekatan hak kepemilikan ini, ketika intervensi pemerintah itu berlaku, itu juga sebenarnya bisa memberikan efek sebenarnya gitu ya. Intervensi yang sesuai dengan kadarnya itu tentu akan bisa mendorong terbentuknya situasi yang lebih stabil. Ya. Namun di dalam common policies biasanya bisa saja terjadi kegagalan pemerintah. Kenapa? Karena intervensi yang berlebihan. Intervensi yang tidak terintegrasi sehingga atau tidak efisien sehingga menyebabkan gangguan ya atau konflik. Nah, ini bisa terjadi di dalam kondisi ketika ada hak kepemilikannya jelas namun pemerintah intervensi terlalu besar misalnya gitu. Ini ada sesuatu yang perlu kita warning juga begitu ya. Nah, kalau kita sedikit lebih lanjut ya terkait dengan apa itu sebenarnya hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu adalah hak atas sesuatu. Ya, bisa tangible ataupun intangible ya, yang memiliki kekuatan klaim yang dapat ditegakkan atau dihormati oleh orang lain. Jadi hak itu dihormati oleh orang lain. Itu pas kalau ketika hak itu dihormati orang lain, maka itulah kita sebut ada terbentuk hak kepemilikan. Nah, hak kepemilikan atas sumber daya alam itu meliputi beberapa. Yang pertama adalah hak untuk mengakses, hak untuk memanfaatkan, hak untuk mengelola, hak untuk melarang orang lain dalam memanfaatkan, dan hak untuk menjual. Ini semakin ke bawah tuh degree-nya derajatnya semakin kuat ya, semakin besar. Nah, maka kemudian kalau kita melihat berbagai posisi aktor, ini saya mengambil dari Ostrom dan Schleger. Kalau kita melihat dari posisi aktor terhadap sumber daya alam itu, ya, kalau misalnya aktor itu memiliki seluruh akses, maka dia disebut sebagai pemilik yang utuh, gitu ya. Namun jika hanya sebagian yaitu yang dimiliki, akses hak yang dimiliki, namun tidak bisa memindah tangankan atau menjual misalnya, maka kemudian posisinya adalah sebagai proprietor. Dia pemilik namun tidak utuh begitu karena tidak bisa menjual. Nah, kemudian kalau hak yang dimiliki oleh aktor tersebut adalah hak untuk mengakses dan memanfaatkan serta mengelola, maka dia berposisi sebagai claimant. Dan kalau dia bisa mengakses dan memanfaatkannya, maka dia berposisinya adalah sebagai authorized user ya, pengguna yang diizinkan. Nah, ini posisi menurut aktor terhadap sumber daya alam nih kalau menurut Ostrom. Namun kalau kita berbicara rezim, rezim hak kepemilikan, maka kita bisa membedakannya atas 4. Yang pertama adalah private property rights, yaitu ketika sumber daya alam itu seluruh haknya, yang kelima tadi itu ada pada individu. Maka
rezim dari sumber daya itu adalah private. Nah, lahan misalnya itu banyak yang bersifat private property rights. Bisa kita jual karena kita punya sertifikat gitu ya. Kemudian ada common property rights, yaitu kalau misalnya hak-hak itu sebagian besar haknya itu ada pada jatuh kepada sekumpulan orang, sekumpulan masyarakat. Kemudian ada state property rights, yaitu seluruh hak itu jatuh ada pada negara, dan open access. Nah, kalau open access, hak untuk mengakses dan menggunakan itu ada pada semua orang, namun tidak ada satupun yang bisa mengelola, melarang, menjual. Nah, jadi ini ada 4 ya rezim. Nah, ini adalah pendekatan lainnya dalam mengatasi eksternalitas ya yang saat ini juga berkembang, seperti ada clean development mechanism dan carbon trade, kemudian carbon pricing, tradable permits gitu ya, subsidies based mechanism, kemudian untuk yang non point source pollutions misalnya deposit refund system ya, atau innovative ambient instruments, ini tidak saya bahas lebih lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bioekonomi. Nah, tadi bioekonomi itu tujuannya adalah untuk membantu kita mencapai alokasi sumber daya alam yang optimum. Jadi bioekonomi ini memasukkan fungsi biologi dari sumber daya alam ke fungsi ekonomi sebenarnya. Nah, di sini sumber daya alam, karena sumber daya alam itu sendiri memiliki fungsi ya, ada fungsi pertumbuhan, dan kemudian fungsi pertumbuhan ini nanti akan embedded ya di dalam fungsi ekonomi. Nah, secara basic ya, secara sederhana sebenarnya sumber daya alam yang dimiliki ya, jika karena kita memanfaatkan sumber daya alam milik bersama, maka kita ingin mencapai social optimum. Dan golden rules-nya itu adalah sebenarnya marginal social benefit itu harus sama dengan marginal social cost. Untuk itu kita akan bisa menghasilkan nanti jumlah yang optimum dan effort yang optimum ya. Effort itu adalah jumlah upaya yang bisa kita keluarkan, gunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam ini. Namun formula bioekonomi ini tentu berbeda-beda ya untuk jenis sumber daya. Saya akan sekilas menyampaikan untuk lahan misalnya. Untuk lahan karena variabel yang mempengaruhi itu adalah kesuburan lahan dan jarak, maka di sini dari Ricardian itu bisa diturunkan land rent schedule. Jadi ini akan berguna untuk menentukan nilai lahan, nilai ekonomi lahan, sehingga kita bisa menentukan di lahan-lahan yang tingkat kesuburan seperti apa, atau lahan-lahan dengan lokasi di mana, itu kita harus menanam apa gitu. Jadi ada locational rent di situ ya, atau juga ada rente yang karena sumber daya akan atribut kesuburan lahan begitu ya, sehingga kita bisa menentukan bahwa untuk jarak misalnya, kalau ini misalnya jarak antara 0 dengan X4 itu sebaiknya kita menanam tomat karena di situ kita menghasilkan rente yang paling maksimum. Saya tidak akan bahas sebenarnya bagaimana formulanya, namun ini idenya saja yang ingin saya sampaikan begitu ya. Kemudian kalau untuk di bioekonomi air kita lebih banyak membahas terkait dengan mekanisme alokasi sumber daya air, apakah berbagai macam instrumen yang dikembangkan ya, apakah sistem antrian misalnya atau water pricing, alokasi publik misalnya atau alokasi berdasarkan pengguna atau alokasi berbasiskan pasar. Kalau di bioekonomi hutan kita tujuannya bioekonominya itu tujuannya untuk menghasilkan rotasi optimum. Nah, kalau kita hanya berpikir hanya ya secara simpel hanya ingin rotasi tunggal sekali periode aja misalnya, maka kita ingin menentukan pada umur berapa nih sebaiknya kita menebang pohon yang ada ini. Tapi tentu tidak seperti itu pada realnya ya. Tentu kita ingin yang sustainable begitu ya. Maka kemudian berkembang rotasi berurutan menurut model Fosman untuk mengetahui berapa sih rotasi yang harus kita buat. Sehingga setiap rotasi itu membutuhkan berapa periode gitu ya, berapa periode untuk rotasi yang akan kita dapatkan untuk sehingga kita bisa menghasilkan maksimum benefit. Nah, kemudian untuk yang sumber daya tidak terbarukan ini lebih banyak berkembang dari teori Gray dan Hotelings ya untuk menentukan ekstraksi yang optimum secara intertemporal gitu ya. Nah, ini di sini faktor discounting ini sangat berperan di sini gitu. Karena pada prinsipnya alokasi optimum itu akan tercapai jika marginal benefit tahun 0 itu sama dengan marginal benefit tahun 1 yang telah didiskonting. Nah, sementara untuk perikanan itu yang mayoritas ya yang digunakan itu adalah model Gordon Sheffer yang lebih dari dasar input base, dan model COPS ini akan ada sesi tersendiri ya untuk membahas ini.
Nah, alokasi sumber daya perikanan yang optimal membutuhkan regulasi dan kebijakan, ya, karena kita untuk mengendalikan sumber daya alam yang pemanfaatan yang berlebihan dan agar kita bisa memaksimumkan rente atau kesejahteraan. Maka tentu kita membutuhkan pengelolaan yang kuat, gitu ya. Kalau kita lihat nih, ini sedikit saja nih saya ingin memberikan gambaran. Katakanlah ini sebuah WPP, ini berbagai aktor yang terlibat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membangun kelembagaan WPP yang kuat ini? Ini subject to discuss of course ya. Nah, terakhir saya akan masuk kepada sebuah topik terkait dengan perkembangan konsep ekonomi ya. Ini saya ambil sumber dari Konstansa yang membandingkan beberapa konsep ya. Yang pertama adalah economic model umum ya, yang neoklasikal, yang kemudian dibandingkan dengan green economy dan ecological economics. Di sini ada green economy itu di mana kita fokusnya ya lebih bagaimana kita mengoreksi pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan manfaat dari ekosistem services yang ada dan juga depresiasi modal kapital ya, termasuk depresi sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Nah, ini fokusnya di sini. Nah, ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, mungkin kita akan bisa diskusikan ini nanti ya di saat tatap muka jika ada yang tertarik untuk membahasnya ya. Ini ada beberapa yang bisa Anda baca, saya khawatir waktunya tidak cukup. Nah, kemudian selain dari tadi ada green economy, ada ecological economics ya yang berkembang saat ini juga sebenarnya yang juga menjadi fokus juga itu adalah circular economy ya. Ini saya ambil dari Amato ya yang mencoba melihat terkaitan antar konsep ekonomi yang dari 3 konsep ekonomi yaitu bioekonomi yang basisnya lebih ke neoklasik sebenarnya, kemudian green economy dan circular economy. Kita coba sedikit melirik apa sih circular economy ya. Tadi ini green economy sudah saya sampaikan. Nah, circular economy itu prinsip-prinsip yang digunakan itu tidak hanya bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam secara optimum, kemudian mengurangi waste gitu ya, supaya tidak terjadi degradasi lingkungan, tapi juga bagaimana kita bisa mendesain atau memanfaatkan, mengolah kembali waste dan pollution itu, kembali masuk ke dalam siklus ekonomi. Jadi di sini designing out waste and pollutions, kemudian keeping products and material in use, and regenerating natural systems. Ya, itu yang menjadi fokus. Ini kalau kita lihat circular economy value chains-nya. Jadi kalau di dalam circular economy itu sudah sudah lebih komprehensif ya memandangnya, mulai dari produsen hingga konsumen dan berbagai change yang terlibat di dalam pemanfaatan sumber daya alam itu ya. Dan di mana nanti waste itu juga bisa kita katakanlah olah lagi untuk menghasilkan value ya, untuk bisa menghasilkan value. Ini saya tidak bisa membahas lebih panjang juga. Kita akan diskusikan nanti insya Allah di tatap muka ya. Nah, ini saya juga ambil dari Dini Trisyanti, dari Sustainable Waste Indonesia. Ini adalah beberapa key insights ya for plastic circular economy. Mulai dari service delivery-nya, ini terkait dengan instrumen-instrumen apa sih yang perlu kita butuhkan. Ini karena circular economy sudah bicara sangat kompleks, jadi berbagai instrumen yang dibutuhkan ya untuk bisa mewujudkan ini circular economy ini, mulai dari service delivery-nya, kemudian bisnis modelnya, kemudian juga post consumer recycling ya, kemudian public outreach-nya. Jadi kalau di sini memang sudah juga perilaku konsumen itu juga menjadi poin yang perlu kita perhatikan untuk mengurangi untuk reductions-nya. Jadi kita lebih banyak memfokuskan circular economy untuk 3R ya, reduce, reuse, recycling. Dan ini kira-kira yang bisa menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan circular economy. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang saya buat untuk men-trigger ya nanti untuk pada saat sesi tatap muka. Semoga
bisa lebih memperdalam lagi dari pemaparan hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.